Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para dosen, para peneliti yang mengikuti video tutorial ini. Kita lanjutkan tutorial penulisan proposal penelitian dalam rangka mendapatkan hibah kompetitif nasional dari Kemenristek-Dikti atau lembaga terkait. Sebelumnya kita sudah melihat tentang bagaimana caranya agar proposal kita lolos seleksi administrasi. Setelah proposal kita lolos seleksi administrasi, maka tahap berikutnya adalah bagaimana caranya agar kita lolos evaluasi usulan. Ini adalah tahapan yang sebelumnya juga sudah disajikan. Jadi sekarang kita masuk kepada penilaian usulan, di mana kita akan bagi menjadi dua tahapan pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan terkait dengan rekam jejak dan substansi penelitian. Kemudian setelah itu terakhir nanti kita akan melihat bagaimana strategi dan cara merumuskan sebuah RAB penelitian yang baik. Ini adalah proporsi penilaian daripada rekam jejak dan substansi. Jadi apa yang hilang, Bapak Ibu sekalian, dari tiga item penilaian pada penilaian usulan ini, ada yang hilang di sini, yaitu RAB. Ya, jadi di sini ada rekam jejak, substansi, dan RAB ya. Jadi di sini hanya ada dua, rekam jejak dan substansi. Jadi apa artinya? Jadi yang menentukan Bapak Ibu proposalnya itu lulus atau tidak, itu ditentukan ya pada tahap evaluasi usulan ini. Bapak Ibu hanya ditentukan oleh rekam jejak dan substansi. Jadi kalau demikian, RAB penelitian berdasarkan panduan 2018 edisi 12 dan revisi 2019, itu RAB tidak lagi menjadi penentu kelulusan daripada proposal Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi RAB itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan proposal. Namun demikian, Bapak Ibu tetap saja harus membuat RAB sebaik-baiknya karena itu akan menentukan kesuksesan daripada penelitian Bapak Ibu. Jadi kelulusan proposal ditentukan oleh rekam jejak dan substansi. Sedangkan RAB, kalau toh nanti misalnya RAB-nya tidak bagus, Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk merevisinya. Ya, ketika masa revisi proposal dibuka oleh Kemenristek-Dikti atau Kemenbrin, ya, Ristek-Brin nantinya. Jadi ini adalah proporsinya. Jadi untuk penelitian dasar, rekam jejak nilainya 40%, substansi 60%. Terapan juga sama, pengembangan substansi lebih besar, 70%. Dosen pemula, Bapak Ibu, substansi 100%. Jadi dosen pemula tidak ada penilaian rekam jejak, ya. Jadi karena dia dosen pemula. Dan ketika mereview dosen pemula, biasanya reviewer juga lebih fleksibel, ya. Lebih ringan proses reviewnya karena memang ini sifatnya adalah pembinaan agar mereka bisa agar semangat peneliti daripada peneliti dosen pemula ini bisa kita semangati ya, sehingga mereka semakin termotivasi untuk membuat proposal. Jadi di sini proses reviewnya lebih ringan daripada skema-skema yang lain. Kemudian PKPT itu rekam jejak PTM-nya 15%, kemudian substansi 85%. Sedangkan yang lain, tesis magister, disertasi doktor, PMDSU, dan pasca doktor, itu tidak ada penilaian rekam jejak, sama halnya dengan dosen pemula. Ya. Jadi itu perbedaan proporsi skor ya yang ada untuk setiap skema penelitian kompetitif nasional. Sekarang kita mulai dari
kelayakan rekam jejak terlebih dahulu. Jadi seperti yang ada pada eh, tahapan administrasi, rekam jejak itu sekali lagi Bapak Ibu ya, itu diambil dari update profil kita dari profil kita di Simlik Takmas. Sekali lagi ya, oleh karena itu sangat penting bagi setiap dosen, setiap peneliti untuk mengupdate datanya yang ada di Simlik Takmas ya. Karena seperti yang di layanan di tahapan administrasi, kalau misalnya URL-nya, link-nya tidak bisa diklik oleh reviewer, maka itu tidak akan masuk dalam hitungan. Jadi misalnya bisa jadi Bapak Ibu misalnya punya 10 artikel. Coba aja bayangkan Bapak Ibu, kalau besar dari 10 artikel itu 20 nilainya untuk penelitian dasar ya, terapan 10, pengembangan 5. Namun karena Bapak Ibu tidak update profilnya, linknya tidak berfungsi, maka bisa jadi semuanya tidak bisa diklik oleh reviewer, maka semuanya nol nilainya. Ada pertanyaan yang masuk ke kami, kok reviewernya enggak mau searching sendiri, kan bisa di googling saja, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, itu benar ya. Namun ada satu yang harus dilakukan ketika mereview sebuah proposal, bahwa perlakuan yang dilakukan oleh seorang reviewer untuk seluruh proposal yang ada itu harus sama, ya. Jadi seluruh reviewer se-Indonesia ketika menilai sebuah proposal, mereka harus memperlakukan sama. Jadi kalau satu reviewer men-searching di Google, maka seluruh reviewer lain juga harus ikut men-searching di Google. Kalau tidak adil dalam review. Ya, jadi oleh karena itu, maka biasanya itu diputuskan kita hanya mengambil data di Simlik Takmas agar perlakuannya sama. Ya, jadi kita tidak seorang reviewer itu tidak menggoogling ya, jadi tidak mencari lagi ya agar perlakuannya sama. Jadi oleh karena itu kuncinya di kita. Kuncinya di Bapak Ibu. Kerjaannya kan tidak berat. Update data profilnya di Simlik Takmas, jangan tambah kerjaan reviewer untuk mencari-cari publikasi Bapak Ibu kemana-kemana gitu ya. Jadi tinggal di-update saja datanya di Simlik Takmas. Pastikan bahwa seluruh data kita yang ada di Simlik Takmas ini berfungsi dengan baik link-linknya. Dan pastikan bahwa seluruh publikasi kita sudah masuk ke dalam profil kita yang ada di Simlik Takmas. Jadi ini yang A, ya publikasi kita di jurnal internasional bereputasi. Kemudian yang B, publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi tingkat 1 dan 2 atau di proceeding terindeks ya. Ini nilainya ya tentu yang bereputasi nilainya lebih tinggi. Ya, saya tidak akan membahas nilainya Bapak Ibu ya, kan nilainya bisa dilihat di buku panduan juga. Jadi hal yang mungkin perlu diterangkan kita akan terangkan. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi seorang reviewer dia hanya klik-klik ya. Jadi tidak perlu lagi expert judgment di sini. Tinggal hitung jumlahnya ya, hitung jumlahnya lebih dari 10 tidak. Jadi Bapak Ibu reviewer yang mungkin juga mendengarkan ini dia cukup cari 10 sebetulnya ya. Kalau sudah 10 maka tidak perlu lagi cari 11 ya. Cari 12 ya. Kan udah besar dari 10 udah selesai. Ya, jadi hal yang sama juga untuk jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi atau proceeding terindeks. Kemudian buku ya, buku ber-ISBN ya. Ini sama Bapak Ibu, ini juga diambil dari profil kita yang ada di Simlik Takmas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu update ya data yang ada di Simlik Takmas, data bukunya di mana satu buku itu setara dengan 3 book chapter ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya 3 book chapter maka nanti reviewer akan menghitungnya setara dengan satu buku ya. Kemudian KI ya, KI juga update data kita yang ada di Simlik Takmas ya. Update data kita yang ada di Simlik Takmas.
Baik, kita lanjutkan. Dan ingat ya, seperti yang disampaikan pada tutorial sebelumnya, bahwa untuk KI tidak termasuk buku ya. Jadi buku tidak dihitung di sini ya. Buku tidak dihitung karena nilai buku sudah ada sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dua kali perhitungan untuk satu barang yang sama. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi reviewer tinggal klik-klik saja. Baik, itu rekam jejak ya Bapak Ibu. Di mana tadi nilainya kan 40% ya. Sekarang kita masuk ke kelayakan usulan. Jadi di sini kita baru masuk substansi. Kalau yang bagian A, relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema dan topik riset nasional ya. Ini kemungkinan besar Bapak Ibu semuanya ya, kemungkinan besar ya Bapak Ibu, bisa jadi juga tidak. Kemungkinan besar ini semuanya akan mengambil kan kan ketika kita melamar atau memasukkan proposal kita ke Silitambas kan kita tinggal klik 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 gitu ya, tinggal pilih-pilih topiknya, tinggal pilih ya, fokus tema kan tinggal pilih nih semuanya. Jadi logikanya nih yang A ini semuanya dapat nilai relevan gitu ya, karena memang sudah dipilih relevan. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan dipikir kalau misalnya Bapak Ibu sudah pilih relevan-relevan, maka reviewernya percaya langsung, tentu tidak juga. Jadi nanti reviewer akan baca, ya, akan baca proposalnya, apakah betul-betul kontennya atau isi proposalnya sesuai dengan bidang fokus yang ada, ya. Kalau tidak, maka bisa saja akan dipilih tidak relevan, ya. Maka nilainya 0 itu ya, walaupun tertulisnya itu relevan. Jadi fokus, tema, dan topiknya itu semuanya ada, diklaim ya. Tapi ketika dibaca misalnya tidak terlihat ya, bau-baunya aja tidak ada gitu ya, maka eh, proposal Bapak Ibu nanti akan dikatakan tidak relevan. Jadi Bapak Ibu nilainya 0 gitu. Kemudian jadi oleh karena itu Bapak Ibu, maka buatlah proposal yang betul-betul sesuai dengan topik yang sudah ada. Jadi jangan dibuat proposalnya lalu topiknya ke belakangan gitu ya. Topiknya itu dipilih belakangan. Jadi mestinya kita milih topik dulu baru buat proposal. Sehingga betul-betul chemistry antara topik dengan proposalnya itu ada. Kemudian yang berikutnya, penilaiannya adalah kualitas dan relevansi tujuan. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan sebetulnya seorang penilai proposal itu sudah bisa membaca ini proposal Bapak Ibu, ini proposal dasar atau terapan atau pengembangan. Ya, dari tujuan ini. Ya, jadi dari tujuan itu sudah bisa dibau nih, dicium tuh. Ini proposalnya masuk kategori mana. Jadi suatu yang aneh ketika Bapak Ibu membuat sebuah proposal, misalnya proposal itu terapan ya. Lalu judulnya misalnya analisa, karakterisasi ya. Misalnya ya, judulnya seperti itu. Maka sudah pasti ya besar kemungkinan proposal Bapak Ibu itu tidak masuk ke dalam kategori terapan. Karena risetnya masih berbau-bau dasar tuh dari judulnya, ya. Jadi oleh karena itu, ketika Bapak Ibu membuat sebuah proposal terapan, membuat sebuah proposal dasar, membuat sebuah proposal pengembangan, maka pilihlah kata ya pada tujuan yang menggambarkan bahwa proposal Bapak Ibu itu pada TKT yang sesuai, ya, berada pada level TKT yang sesuai. Ya, jadi kalau misalnya terapan misalnya ya, terapan itu kan tidak mungkin kata kata yang ada di tujuannya itu analisa. Ya, sebuah terapan kok masih analisa gitu ya, atau karakterisasi misalnya. Kapan terapannya kalau kerjaannya hanya karakterisasi. Jadi ini Bapak Ibu silakan ya dirumuskan tujuannya sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian kadang-kadang ya ketika mereview sebuah proposal atau membaca sebuah proposal, permasalahan yang diteliti itu tidak jelas ya. Jadi kalau kita baca introduction-nya
latar belakang atau pendahuluan daripada proposal yang disusun, permasalahannya tidak jelas, gitu ya. Padahal ini adalah inti daripada sebuah pendahuluan mestinya. Jadi di dalam pendahuluan hendaklah jelas sekali gap yang akan kita selesaikan. Jadi misalnya di dalam pendahuluan itu setidaknya ada studi literatur terbatas yang menggambarkan eh, apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, lalu apa kendala atau kelemahan dari riset-riset yang ada sehingga topik penelitian itu belum sempurna kalau kendala atau kekosongan itu belum kita isi gitu. Itu kan mestinya harus ada di dalam sebuah pendahuluan proposal. Selema-lema iman ya ketika orang menulis sebuah pendahuluan biasanya peneliti menulis begini ya, banyak sekali yang menulis dan sering sekali kita jumpai. Karena belum ada orang yang melakukan hal tersebut, maka proposal ini kami susun, misalnya begitu. Ini selema-lema iman menurut saya gitu ya, kalau menulis sebuah proposal. Bapak Ibu sekalian, jangan kita jadikan ketika tidak ada orang mengerjakan, maka kita menjadikan itu sebagai sebuah landasan utama kita untuk melakukan sebuah penelitian. Banyak kemungkinan orang tidak melakukan sebuah penelitian pada bidang itu, bisa jadi memang itu tidak penting dilakukan secara telaah keilmuan. Jadi secara basic keilmuan itu memang tidak perlu, maka orang tidak melakukan gitu ya. Jadi mestinya ya permasalahan ini, gap yang kita sebutkan, kekosongan yang kita sebutkan yang akan kita isi di dalam sebuah proposal penelitian, hendaklah kekosongan yang kita rumuskan, yang kita putuskan berdasarkan keilmuan. Ya, jadi berdasarkan keilmuan kita, kalau itu tidak dilakukan, maka topik ini tidak sempurna, tidak selesai. Maka kita harus melakukannya. Dan saya melakukannya dengan dan saya menutupinya dengan melakukan penelitian begini-begini. Dan penelitian ini berbeda dari yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Dan ini akan lebih baik hasilnya. Dan ini akan lebih handal hasilnya. Itu mestinya yang mestinya ada di dalam di dalam rumusan permasalahan yang kita sampaikan di dalam sebuah pendahuluan. Kemudian state of the art ya. State of the art ini masih banyak proposal yang menulis state of the art ini sebagai landasan teori ya. Padahal Bapak Ibu sekalian para peneliti, para dosen, ini kita sharing ya, ini tidak mengajari bahwa state of the art ini kan literatur review ya. Jadi mungkin sebagian literatur review sudah kita singgung di bagian pendahuluan, karena bagaimanapun dalam pendahuluan pasti kita akan mengkritisi ya riset-riset sebelumnya sehingga kita berkesimpulan bahwa riset ini belumlah selesai tanpa kita melakukan riset tambahan ya untuk menyempurnakannya misalnya gitu ya, itu pasti. Namun lebih detail ya itu kan kita lakukan di dalam state of the art ya. Jadi literatur review di mana dengan literatur review yang kita lakukan maka terlihat dengan sangat jelas bahwa ada inovasi, ada keterbaruan yang kita lakukan dengan bidang ini jika kita bandingkan dengan riset-riset sebelumnya dari awal hingga hari ini gitu. Dan state of the art ini hendaklah kita mengacu atau merujuk literatur primer gitu ya. Literatur primer di dalam penulisan proposal ini yang sering kita jadikan literatur primer adalah jurnal dan proceeding terbaru 10 tahun terakhir. Dan itu terkait. Ya, dan itu tentu harus yang terkait. Dan di dalam state of the art itu seringkali kita diminta untuk menyajikan roadmap penelitian kita. Jadi oleh karena itu
Ketika kita menulis state of the art, ketika kita melakukan literatur review, maka hendaklah kita juga merujuk jurnal-jurnal kita, ya, merujuk jurnal-jurnal kita sehingga yang bagian C ini nilai kita akan tinggi. Jadi ketika di dalam state of the art kita menyajikan roadmap penelitian, ya, maka bukti adanya roadmap penelitian itu adalah ketika kita merujuk karya kita di dalam state of the art. Walaupun misalnya Bapak Ibu menyajikan roadmap penelitian di dalam proposal, tapi sama sekali tidak ada rujukan karya Bapak Ibu di dalam proposal yang disusun, maka sesungguhnya Bapak Ibu tidak punya roadmap penelitian. Ya, jadi roadmap penelitian yang diklaim itu sesungguhnya tidak ada gitu. Karena sama sekali tidak ada rujukan dari karya Bapak Ibu sendiri di dalam proposal yang Bapak Ibu ajukan. Ya. Jadi itu terkait dengan state of the art. Mungkin kadang-kadang kita terkendala ya karena hibah panduan 2018 atau revisi 2019 itu kan membatasi kata. Jadi sebetulnya banyak cara ya Bapak Ibu ya untuk memperbanyak informasi di dalam proposal, yaitu salah satunya dengan memperbanyak gambar sebetulnya. Jadi banyak informasi yang bisa tersampaikan jika Bapak Ibu memperbanyak gambar. Jadi jangan teks. Kalau teks kan terbatas. 500 kata, 600 kata, tapi kan bisa dimasukkan beberapa gambar ke dalam. Ya, masukkan beberapa gambar ataupun kalau ada tabel, tabel itu jadikan gambar, ya. Jadikan gambar itu akan sangat menghemat jumlah kata. Kemudian metode ya. Jadi bagaimana kita menilai metode, Bapak Ibu? Metode ini simpel saja menilainya. Bapak Ibu kan sudah menyatakan tujuannya di dalam bagian pertama, di dalam pendahuluan itu kan sudah ada tujuan. Kira-kira nih ya, kira-kira metode yang Bapak Ibu tulis kira-kira bisa mencapai tujuan ini atau tidak? Itu saja sebetulnya. Jadi dengan metode yang ada itu kira-kira tujuannya sampai atau tidak. Contoh misalnya, Bapak Ibu kan misalnya untuk terapan ya. Terapan PKT-nya misalnya 4, 5, 6 ya, terapan. Lalu dari metode ini kelihatan ya dengan mudah Bapak Ibu. Ini risetnya terapan, tapi sehari-hari semua kerjaannya itu di lab ya. Di lab karakterisasi, analisa gitu. Jadi sudah pasti klaim TKT dan proposal terapan ini tidak benar. Karena metode yang ada itu tidak bisa mencapai tujuan terapan. Metode yang ada itu hanya bisa untuk tujuan riset dasar. Ya, jadi tidak sulit ya untuk menilai apakah metodenya ini benar atau tidak. Tinggal dibaca metodenya, bandingkan dengan tujuan, kira-kira metode ini bisa mencapai tujuan terapan atau tidak. Kira-kira metode ini bisa mencapai tujuan pengembangan atau tidak gitu ya. Itu bisa dengan mudah kita lihat sebetulnya. Dan dari metode, kira-kira metode ini bisa menghasilkan luaran yang dijanjikan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, ketika memilih luaran penelitian, kami menyarankan sebetulnya tidak harus bombastis gitu ya. Karena ketika over luaran yang dijanjikan, maka untuk sebuah hibah penelitian itu sebetulnya akan sangat sulit terpenuhi gitu. Ya. Jadi misalnya jurnal internasional dijanjikan, buku dijanjikan, paten dijanjikan, proceeding dijanjikan, DTG dijanjikan, banyak sekali dijanjikan. Itu akan sulit ya. Apa yang akan terjadi jika kita banyak menjanjikan luaran, metode ini kita akan kesulitan. Jadi dari metode nanti kita kesulitan untuk mengenerate metode yang bisa menghasilkan banyak luaran. Jadi oleh karena itu, kalau saya menyarankan, cukup metode wajibnya dipilih satu, lalu kalau mau tambahan ya silakan satu lagi. Gitu. Jadi tidak harus terlalu banyak. Lebih baik sedikit kita menjanjikan tetapi itu terpenuhi daripada nanti banyak kita menjanjikan namun tidak terpenuhi.
Kemudian kebaharuan. Kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian ini juga bisa kita nilai dari state of the art. Jadi dari state of the art ini terlihat nih, apakah nih ada unsur kebaruan atau tidak, ya. Apakah kita bisa melihat apakah riset ini ada kontribusi atau tidak, ya, untuk bidang ini. Kalau dari riset-riset yang ada sudah banyak sekali orang yang mengerjakan, ya, lalu unsur keterbaruannya itu hampir tidak ada, maka eh, proposal Bapak Ibu akan dianggap pengulangan saja, ya. Dan kalau pengulangan sebetulnya kan cocoknya untuk pengabdian masyarakat gitu ya, tidak untuk sebuah proposal penelitian. Kebaruan bukan berarti kita harus totali baru, tidak. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu semua sudah memahami ini, ya. Keterbaruan itu levelnya banyak, ya. Yang jelas ada keterbaruannya. Bukan berarti semuanya harus 100% baru. Kemudian ini roadmap, ini sudah saya jelaskan pada tutorial khusus terkait dengan roadmap penelitian. Kemudian kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Ini sering sekali terlewatkan oleh penyusun proposal, ya. Karena dahulu-dahulu pembagian tugas ini dituliskan di bagian susunan tim peneliti, ya. Namun kadang-kadang ketika kita mengisi identitas peneliti di Simlitamas, kita bisa jadi lupa nih mengisi ini. Maka di dalam panduan sebetulnya disebutkan masukkan pembagian tugas itu di dalam metodologi penelitian. Ya, jadi ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tulis pembagian tugas itu di dalam metodologi penelitian. Jadi jika Bapak Ibu memiliki tahapan-tahapan penelitian, ya, maka tulis ya siapa mengerjakan apa, ya, apa tugas dia. Maka dari situ kita bisa nanti melihat ya kompetensi tim peneliti ini kira-kira eh, apa namanya jelas atau tidak tugasnya, kompeten atau tidak. Ya, kompeten tentu dilihat dengan rekam jejak eh, penelitiannya juga daripada tim, ya. Bisa jadi hanya menumpang nama, ya, menumpang nama, ya, agar jumlah anggotanya cukup maka ditumpangkan namanya padahal bidangnya tidak sesuai misalnya, maka itu juga akan menjadi penilaian, ya. Kemudian ini yang tadi saya sudah singgung, kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan, ya, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting di sini adalah terpenuhi, ya. Seperti yang tadi disampaikan, jangan pilih terlalu banyak luaran. Pilih luaran yang mungkin kita menyanggupinya dan itu sudah mencukupi untuk syarat daripada proposal yang kita kita ajukan. Memang kalau Bapak Ibu memilih luaran yang bagus-bagus, nilainya bagus pula gitu, ya. Namun kendalanya nanti adalah Bapak Ibu tidak bisa memenuhinya, maka akan menjadi tanggungan dan itu menjadi tanggungan selamanya. Ya, jadi kalau memang sanggup bagus, ya silakan dipilih yang database bagus untuk jurnal bereputasi. Tapi kalau misalnya kita tidak sanggup bagus, ya pilih kurang baik di sini sudah cukup kan. Perbedaan nilainya hanya 5. Jadi kita kuatkan nilai kita di bagian lain dan nilainya pas-pasan di nilai luaran, sebetulnya tidak akan menyebabkan Bapak Ibu gagal juga. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan dan menjanjikan luaran yang bagus karena Bapak Ibu sudah berpengalaman misalnya, tentu itu akan lebih besar lagi peluangnya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu pilih mana yang paling memungkinkan. Namun saya menyarankan seperti tadi, jangan pilih terlalu banyak, jangan menjanjikan terlalu banyak. Lebih baik kita menjanjikan sedikit tapi kita memberikan banyak daripada kita banyak menjanjikan tapi tidak tercapai. Ya, ini akan memberatkan kita di kemudian hari. Ya, ini sama, ya, masih luaran. Oke, ini tadi sudah disinggung sebetulnya ketika menjelaskan di awal tadi. Kewajaran metode, ya tadi saya sudah sebutkan. Jadi kewajaran metode, apakah metode ini mungkin untuk mencapai luaran yang dijanjikan, terutama luaran wajib.
Ya, jadi kalau dia menjanjikan paten tapi risetnya hanya dasar gitu ya, yang mungkin hanya untuk jurnal, maka di situ metodenya nanti dikatakan tidak jelas ya, atau paling kurang jelas. Ya, jadi buatlah metodenya semaksimal mungkin reviewer yakin bahwa metode itu akan mencapai tujuan penelitian kita dan menghasilkan luaran yang kita janjikan. Ya, itu. Kemudian banyak juga kendala lain daripada kelemahan lain daripada metode yang disusun. Tidak sedikit ya riset yang terutama yang bersifat survei mengatakan bahwa akan dilakukan survei begini-begini, wawancara begini-begini. Tapi apa konten yang diwawancara, surveinya bagaimana, siapa yang diwawancara, apa saja indikator pertanyaan-pertanyaan pada survei dan lain sebagainya itu tidak jelas. Maka bisa saja Bapak Ibu nanti dikatakan metodenya tidak jelas. Jadi jika memang ada wawancara, ada survei, maka sebaiknya kuesionernya jelas, ya, kuesionernya jelas. Ya kalau Bapak Ibu takut dengan jumlah kata, tadi saya sudah sampaikan, jadikan saja gambar. Ya, jadikan saja gambar contoh formulir atau angket survei tersebut sehingga betul-betul bisa meyakinkan uh, reviewer bahwa kita bahwa Bapak Ibu betul-betul siap dengan penelitian. Ya, jangan sampai nanti setelah didanai baru memikirkan kuesionernya. Mestinya kan sebelum sebelum didanai itu kan Bapak Ibu sudah punya kuesionernya dan gambaran survei yang akan dilakukan. Kemudian TKT, TKT tadi sudah disampaikan dari mana kita menilai TKT. TKT bisa kita nilai dari tujuan penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu membahasakan tujuan penelitian, maka dari situ nampak TKT-nya. Dari metodologi, ya. Tadi saya sudah singgung, kalau metodologinya hanya analisa, karakterisasi, itu TKT-nya ya 1 sampai 3 kemungkinan besar. Ya. Jadi metodologinya ini akan memberikan gambaran Bapak Ibu pada TKT level berapa. Jadi sesuaikan metodologinya dengan TKT. Kemudian kesesuaian jadwal penelitian ya. Ya yang logis saja sebetulnya ya. Ya, yang logis saja sebetulnya kesesuaian jadwal penelitian ini. Ya, barangkali maksimalnya 10 bulan barangkali ya. Sudah maksimal. Jadi 8 sampai 10 bulan. Jadi jangan dibuat dari Januari ya. Januari kan belum belum ya pengumuman barangkali Januari ya, belum kontrak juga. Itu punya kan dari kontrak. Jadi dan satu lagi menyusun jadwal penelitian ini sebaiknya mengacu kepada tahapan. Ya, ini sebetulnya kan cara biasa. Cuman sering juga kelupaan. Soalnya kan mudah saja. Kan Bapak Ibu ada fishbone kan? Ada fishbone atau mungkin ada diagram alir penelitian ya sudah item-item yang ada kopikan aja ke jadwal. Ya tetapkan bulannya kan? Tetapkan bulannya atau minggunya. Jadi betul-betul sinkron ya antara jadwal penelitian dengan metodologi yang kita susun. Kemudian ini yang tadi dari singgung di state of the art ya tentang kekinian dan sumber primer yang digunakan ya. Ini reviewer biasanya menghitung nih Bapak Ibu ya. Reviewer menghitung jumlah rujukan yang Bapak Ibu gunakan dengan rujukan primer terutama jurnal atau proceeding 10 tahun terakhir ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak di dalam proposal penelitian sebaiknya tidak perlu banyak buku yang Bapak Ibu rujuk ya. Kenapa demikian? Buku eh, itu kan sumber sekunder ya untuk sebuah proposal karena buku itu update-nya itu lama ya. Kalau jurnal itu kan terbitnya sering gitu, tiap bulan bahkan tiap hari kan terbitnya. Jadi keterbaharuan ilmunya itu sangat cepat kalau jurnal dan proceeding. Tapi kalau buku, mungkin edisi pertamanya 2010, bisa jadi edisi keduanya 2020 atau 2015 gitu ya. Jadi update keilmuan yang ada di dalamnya kan lambat ya dibandingkan dengan jurnal dan proceeding. Ya, jadi oleh karena itu saya menyarankan perbanyak jurnal dan proceeding terbitan 10 tahun terakhir di dalam proposal Bapak Ibu ya, kalau bisa lebih dari 90%. Kenapa ini penting? Itu tandanya Bapak Ibu
mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan di bidangnya gitu ya. Kan sering ya kita membaca proposal ada klaim bahwa ini pertama kali saya yang menemukan, ini pertama kali saya melakukan. Ternyata setelah kita googling, oh ternyata orang yang mengerjakan itu sudah banyak banget gitu. Tapi yang menulis ternyata eh, tidak mengikuti perkembangan ilmunya gitu ya. Jadi oleh karena itu jumlah rujukan ini menjadi penilaian yang penting ya. Rujukan primer 10 tahun terakhir ini menjadi penilaian yang penting di dalam proposal penelitian. Kemudian dukungan kerjasama penelitian. Ya ini kan kalau Bapak Ibu punya mitra peneliti, sekali lagi mitra peneliti ini hanya untuk hibah dasar ya. Sebetulnya ini kan tidak wajib ya, ini sunat ya Bapak Ibu. Ini tidak menjadi syarat ya. Kalau yang menjadi syarat itu kan tadi kan pada terapan dan pengembangan ya. Kalau ini tidak menjadi syarat, ini sunat sebetulnya. Tapi untuk mendorong dosen-dosen memiliki mitra peneliti, maka dia yang punya mitra diberikan reward ya. Jadi yang punya mitra luar negeri, lalu ada dukungan pendanaan itu nilainya 7. Ya, ada luar negeri tapi tidak ada dukungan pendanaan nilainya 5, ada dalam negeri nilainya 3. Lalu untuk mitra calon pengguna itu eh, nilainya 3 ya. Ini untuk terapan sekali lagi. Kalau di sini tidak perlu ya, di dasar tidak perlu. Jadi kalau dia relevan nilainya 7. Lalu mitra pengguna hasil, ini investor, sama ini untuk pengembangan. Kemudian dukungan pendanaan dari mitra pengguna hasil, sebagaimana disebutkan di syarat administrasi, itu dia minimalkan 10% ya. Kalau kurang dari itu dia tidak lolos ya. Jadi kalau 10 sampai 20 nilainya 5, kalau besar dari 30 nilainya 10 ya. Tapi mestinya investor enggak. Kalau Bapak Ibu riset kita itu betul-betul riset yang prospek menurut investor, mereka tentunya mesti mau untuk invest yang banyak ya. Kan dia yang akan eh, akan menggunakan hasil penelitian kita. Tapi kalau riset kita tidak prospek, ya tentu investor juga akan ragu untuk berinvest dengan kita. Jadi ini ditentukan oleh kualitas riset yang kita lakukan. Ini kalau pengembangan dan PPUPT di mana ada pembahasan ya atau presentasi pemaparan dan kunjungan lapangan ya. Ini penilaiannya seperti ini tidak ada yang yang barangkali Bapak Ibu ragu terkait dengan ini. Ya, ini kan presentasi sudah biasa kita lakukan. Ya, kemudian ini rekam jejak mitra pengguna hasil atau investor. Jadi Bapak Ibu ketika mengklaim ada investor, nanti Bapak Ibu akan dinilai ya kelayakan daripada investor ini. Akan dilihat banyak hal ya. Kira-kira sudah berapa lama berdiri gitu ya. Sudah berapa besar perusahaannya, omsetnya. Ini akan dinilai ya. Apakah ada hubungan dengan riset kita atau tidak gitu ya. Ini juga akan menjadi penilaian dan itu akan divalidasi ya atau diverifikasi ketika kita dikunjungi oleh reviewer. Bapak Ibu sekalian, demikian kira-kira strategi agar Bapak Ibu lolos seleksi evaluasi daripada proposal kompetitif nasional. Sebetulnya tidak berat juga ya. Kalau Bapak Ibu misalnya membuat proposal ya sesuai dengan panduan, kemudian berusaha membuat proposal yang memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Jadi kalau proposal yang teori ya saran saya Bapak Ibu ya tetap usahakan ada ketermanfaatan yang nampak di dalam proposal. Karena tujuan kita meneliti itu kan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita.
Jadi penelitian sesungguhnya kan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya melampiaskan keingintahuan kita terhadap satu topik, memenuhi BKD kita, mendapatkan Scopus ya. Sebetulnya kan bukan itu tujuan utama daripada kita meneliti. Karena sering ya ada kawan-kawan yang riset-riset teori, biasanya mereka mengatakan, kalau saya rasanya sulit gitu ya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya kalau begitu penelitian kita untuk apa? Ya, jadi oleh karena itu saya tetap menyarankan idealnya sebuah riset itu kan berawal dari adanya masalah di masyarakat. Walaupun masalah ini kan levelnya macam-macam ya, bukan harus membuat sebuah produk, kan bukan Bapak Ibu. Ya, bisa jadi masalah itu dari sebuah level gagasan pemikiran ya, sehingga dia solusinya bisa juga teoritis kan gitu ya. Jadi oleh karena itu eh, untuk sebuah proposal yang sifatnya kompetitif nasional, maka kita tidak bisa bersekuku eh, pada apa namanya pada keinginan kita sendiri. Kita harus berusaha agar riset kita memberikan manfaat bagi masyarakat dan karena itulah Kemenristek Dikti atau lembaga lembaga pemberian dana memberikan dana kepada kita agar riset kita memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Dan saya sangat menekankan agar riset ini berawal dari adanya masalah di masyarakat, bukan kita yang mencari-cari masalah. Sebaiknya demikian ya. Jadi ada masalah di masyarakat, lalu dengan kepakaran kita berusaha untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi dan kita memberikan rekomendasi kepada masyarakat, kepada pemerintah atau kepada semua pihak yang berkaitan dengan itu terhadap solusi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Jadi sesungguhnya penelitian berawal dari masalah di masyarakat sehingga kita melakukan penelitian sekali lagi bukan dengan mencari-cari masalah yang ada dan kemudian kita membuat proposal. Kalau demikian yang kita lakukan maka ketermanfaatan dari penelitian kita tentu akan minim bagi masyarakat. Demikian Bapak Ibu, ini bukan mengajari kita, tapi kita hanya berbagi apa yang bisa kita bagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada email atau pada komentar di akun YouTube ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.